Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, bertemu kembali dengan saya untuk membahas Bab 2 Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien atau PMKP, Standar 2.2 Sasaran Keselamatan Pasien atau PMKP 2 di video saya yang ke-594. Ada 3 standar dalam bab 2 meliputi 1. Upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, 2. Sasaran keselamatan pasien, 3. Pencegahan dan pengendalian infeksi. Sobat Sehat, klinik menerapkan sasaran keselamatan pasien atau SKP dalam pelayanan dan asuhan pasien. Penerapan SKP meliputi pengukuran, evaluasi, dan pelaporan indikator SKP. Adapun maksud dan tujuan standar 2.2 meliputi sasaran keselamatan pasien merupakan bagian utama dari upaya keselamatan pasien. Penerapan SKP atau sasaran keselamatan pasien dan pelayanan dan asuhan pasien di klinik bertujuan agar klinik memperhatikan aspek-aspek strategis dalam pelayanan yang bisa memberikan pengaruh kepada keselamatan pasien. Penerapan sasaran keselamatan pasien di klinik sesuai dengan cakupan pelayanan yang dilakukan, sehingga penanggung jawab klinik harus menetapkan pedoman pelaksanaan sasaran keselamatan pasien atau SKP. Adapun sasaran keselamatan pasien di klinik meliputi 1. Identifikasi pasien. Identifikasi pasien dengan benar bertujuan untuk memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan dan menyelaraskan layanan atau tindakan yang dibutuhkan pasien. Identifikasi harus dilakukan minimal menggunakan 2 identitas yang ada, misalnya nama pasien, nomor rekam medik, tanggal lahir, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Identifikasi dilakukan setiap keadaan terkait intervensi kepada pasien, misalnya sebelum memberikan pelayanan, prosedur diagnostik, tindakan, pemberian obat, pemberian diet, dan identifikasi terhadap pasien koma. 2. Pelaksanaan komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, dan tidak membingungkan, dan dipahami antar tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan. Komunikasi dapat berbentuk verbal, elektronik, atau tertulis. Klinik harus menetapkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur komunikasi efektif. 3. Meningkatnya keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication. Pemberian dan penggunaan obat, terutama obat-obat yang perlu diwaspadai atau high alert pada pasien, perlu dikelola dengan baik. Obat yang perlu diwaspadai antara lain obat risiko tinggi, lasa, dan elektrolit konsentrat. 4. Terlaksananya proses tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien yang menjalani tindakan dan prosedur. Salah lokasi, salah prosedur, dan salah pasien yang menjalani tindakan merupakan kejadian yang bisa terjadi pada proses pelayanan pasien di klinik. Klinik menetapkan prosedur yang seragam untuk pemberian tanda di tempat operasi, proses verifikasi praoperasi, dan pelaksanaan surgical safety checklist. Prosedur surgical safety checklist meliputi A. Fase sign-in. Fase sign-in adalah fase sebelum induksi anestesi. Secara verbal memeriksa apakah identitas pasien telah dikonfirmasi, prosedur dan sisi operasi sudah benar, sisi yang akan dioperasi telah ditandai, dan persetujuan untuk operasi telah diberikan. Kemudian B. Fase time out. Fase time out adalah fase sebelum dilakukan insisi kulit dengan semua anggota tim hadir dan diberi kesempatan memberikan konfirmasi
tentang tindakan bedah yang akan dilakukan. C. Fase sign out. Fase sign out adalah fase meninjau operasi yang telah dilakukan dan sebelum dilakukan penutupan atau penjahitan akhir pada pasien. Pada fase sign out dipastikan tidak ada instrumen, kasa, spons, ataupun bahan medis lain yang tertinggal dalam tubuh pasien. Dilakukan penghitungan seluruhnya sesuai kondisi awal. Seluruh proses tersebut didokumentasikan di rekam medis pasien dengan menggunakan format Surgical Safety Checklist seperti yang diterbitkan WHO. 5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan atau HIS. Klinik menetapkan prosedur cuci tangan dengan berpedoman pada WHO, yaitu cuci tangan 6 langkah dan 5 saat atau momen. Publikasi secara jelas langkah-langkah dan saat harus dilakukan kebersihan tangan atau hand hygiene menjadi penting bagi pengunjung, pasien, dan staf klinik. Pemberian pelatihan cuci tangan yang benar pada staf, pasien, dan pengunjung menjadi salah satu program kerja dalam upaya pengurangan risiko infeksi di klinik. 6. Mengurangi risiko cedera karena pasien jatuh. Kejadian cedera karena pasien jatuh pada fasilitas kesehatan dapat terjadi pada rawat jalan maupun rawat inap. Klinik menetapkan prosedur untuk mengurangi risiko jatuh selama proses pelayanan dan asuhan pasien. Klinik bertanggung jawab untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko jatuh yang ada pada pasien dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap risiko jatuh. Klinik dapat menggunakan instrumen dalam pencegahan dan asesmen risiko jatuh seperti skala Morse dan untuk pasien dewasa dan Humpty Dumpty untuk pasien anak. Sedangkan elemen penilaian standar 2.2 meliputi 1. Tersedia bukti identifikasi pasien sebelum intervensi kepada pasien sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. 2. Tersedia bukti pelaksanaan komunikasi efektif yang didokumentasikan di rekam medik pasien. 3. Tersedia bukti pengelolaan keamanan obat risiko tinggi. 4. Penandaan sisi operasi atau tindakan medis secara konsisten oleh pemberi pelayanan yang akan melakukan tindakan sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan yang didokumentasikan di rekam medis pasien. 5. Tersedia bukti pelaksanaan Surgical Safety Checklist yang didokumentasikan di rekam medis pasien. 6. Ada media informasi penerapan kebersihan tangan sesuai ketentuan WHO. 7. Ada prosedur yang ditetapkan klinik dalam mencegah pasien cedera karena jatuh. 8. Ada bukti implementasi langkah-langkah pencegahan pasien jatuh. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas standar 2.2 sasaran keselamatan pasien PMKP 2 di video ini. Kita akan bertemu di video 595 untuk membahas bab 2 peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP standar 2.3 pencegahan dan pengendalian infeksi atau PMKP 3. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.